selalu ya. Nah, sebelumnya perkenalan dulu deh. Saya Aulia Anissa Rahayu dengan NIM 21051211417 dari jurusan Teknik Informatika, Program Studi Sistem Informasi Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai sejarah singkat perkembangan komputer, sekaligus untuk memenuhi tugas dari Bapak Agus Prianto, STIkom, selaku dosen mata kuliah Sistem Operasi. Teman-teman pasti tahu, sebagian besar kegiatan yang dilakukan manusia di era modern saat ini dilakukan menggunakan komputer. Terlebih di saat pandemi seperti ini, di mana seluruh aktivitas bertransformasi menjadi serba online. Perangkat komputer yang awalnya ditujukan hanya sebagai sarana penunjang pekerjaan, kini sudah menjadi suatu kebutuhan yang wajib dimiliki oleh masyarakat. Sebelum dilengkapi oleh fitur serba canggih, perkembangan komputer diawali dari sebuah inovasi sederhana yang lahir sejak tahun 1800-an. Nah, sebelum membahas mengenai perkembangan komputer, saya akan membahas secara sedikit mengenai apa itu sistem operasi. Pengertian dari sistem operasi sendiri ialah merupakan perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software, serta sebagai daemon untuk program komputer. Sistem operasi sendiri mempunyai penjadwalan yang sistematis, mencakup perhitungan penggunaan memori, pemrosesan data, penyimpanan data, dan sumber daya lainnya. Contoh dari sistem operasi modern ialah Linux, Android, iOS, Mac OS X, dan Microsoft Word. Selanjutnya, tugas dari sistem operasi meliputi mengelola program, mengelola memori, menyediakan antarmuka pengguna atau user interface, pengelolaan sumber daya sistem komputer atau research manager, dan sebagai penyedia layanan. Layanan dari sistem operasi sendiri mencakup program execution, menyediakan input atau output operation, menyediakan sistem communication atau networking, melakukan error detection, mampu melakukan research sharing, dan terdapat fasilitas security. Nah, apa yang kalian tahu tentang komputer? What is a computer? Komputer merupakan suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima input, memproses input sesuai instruksi yang diberikan, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahannya, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Setelah mengetahui pengertian dari komputer, tentunya kita harus wajib tahu tentang siapa penemu komputer. Karena dengan kita tahu siapa penemu atau ilmuwan yang menemukan, kita dapat ikut mengapresiasi perkembangan teknologi dari para ilmuwan atau penemu yang sudah membawa kita sampai di era digital saat ini. Penemu komputer ialah Charles Babbage. Dari sekian banyak nama, Charles bisa dibilang merupakan sosok yang paling berkontribusi atas kehadiran komputer. Sebab pada tahun 1822, dia menciptakan suatu mesin yang bisa menjalankan operasi perhitungan aritmetika. Metode ini lantas menjadi dasar pengembangan komputer yang kita kenal hingga saat ini. Dengan penemuan tersebut, tak aneh apabila banyak orang yang menganggap pria yang lahir pada 26 Desember 1791 ini sebagai bapak komputer. Charles merupakan seorang matematikawan asal Inggris yang pertama kali mengemukakan gagasan tentang komputer yang dapat diprogram. Bagian dari mesin yang dikembangkannya ini
tidak selesai. Sekarang dapat kita lihat di Museum Science London. Dan pada tahun 1991, dengan menggunakan rencana asli dari Charles, sebuah mesin diferensial dikembangkan, dan mesin ini dapat berfungsi secara sempurna, yang membuktikan bahwa gagasan dari Charles tentang mesin ini memang dapat diimplementasikan. Selanjutnya yaitu sejarah perkembangan komputer. Sejarah perkembangan komputer terdapat 4 era, yaitu era awal hitung numerik, era komputasi analog, era mesin analitik, dan era komputer modern. Masuk di era awal hitung numerik, yaitu terdapat alat bernama abacus atau sempua yang muncul sekitar tahun 300 sebelum Masehi di Asia Kecil. Ini dapat dianggap sebagai awal mula mesin komputasi. Fungsi dari alat ini ialah sebagai penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang dapat dilakukan oleh abacus sederhana. Yang kedua yaitu terdapat numerical calculator atau kalkulator roda numerik, dibuat oleh Blaise Pascal pada tahun 1642, menggunakan 8 roda putar untuk menjumlahkan bilangan hingga 8 digit. Merupakan alat penghitung bilangan berbasis 10. Kelemahan dari alat ini hanya terbatas untuk penjumlahan saja. Selanjutnya masuk di era komputasi analog. Charles Xavier Thomas de Coleman mampu menemukan mesin yang dapat melakukan 4 fungsi aritmatika dasar, seperti operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kalkulator mekanik tersebut yang dinamakan aritometer mampu mempresentasikan pendekatan yang jauh lebih praktis dari kalkulasi. Di era mesin analitik, yaitu awal mula komputer yang sebenarnya dimulai ketika seorang profesor matematika Inggris yaitu Charles Babbage tahun 1791 hingga 1871 membuat mesin untuk diferensial atau mesin diferensial, tepatnya di tahun 1822 dengan menggunakan tenaga uap. Mesin tersebut dapat menyimpan program, dapat melakukan kalkulasi, serta mencetak hasilnya secara otomatis. Kemudian Charles memulai untuk membuat komputer general purpose yang pertama, yang disebut dengan analytical engine, bantu dengan asistennya yaitu Augusta Allen. Pada tahun 1815 hingga 1842, mesin analitik akan mampu melakukan operasi matematika apa saja, serta menggunakan program yang tersimpan. Operasi ini menggunakan kartu berlubang sebagai instruksi program. Selanjutnya di era komputer modern, tahun 1889, Hermann Hollerith menerapkan prinsip kartu perforasi untuk melakukan perhitungan. Selain memiliki keuntungan dalam bidang kecepatan, kartu tersebut berfungsi sebagai media penyimpan data. Tingkat kesalahan perhitungan juga dapat ditekan secara drastis. Selanjutnya di tahun 1903, John Atanov dan Clifford Berry mencoba membuat komputer elektrik yang menerapkan aljabar pada sirkuit elektrik. Atanasov dan Berry membuat komputer elektrik pertama di tahun 1940. Kemudian masuk di klasifikasi komputer yang meliputi generasi komputer atau teknologi elektronika, sinyal masukan, ukuran, dan tujuan pembuatan. Berdasarkan generasi komputer atau teknologi elektronika, terdapat 5 generasi. Generasi pertama dimulai tahun 1946 hingga 1959 dengan ciri khas menggunakan tabung hampa. Di generasi kedua tahun 1999 hingga 1965 yaitu menggunakan transistor. Di generasi ketiga yang dimulai di tahun 1965 hingga 1970
yaitu menggunakan IC atau Integrated Circuit. Generasi keempat tahun 1970 hingga saat ini menggunakan VLSI atau Very Large Scale Integration, dan generasi kelima yaitu tahap pengembangan menggunakan komponen dengan basis transfer data dalam skala atomik atau dikenal sebagai teknologi nano. Di generasi pertama, komputer pada generasi ini menggunakan tabung hampa sebagai komponen dasar pembuatnya. Tahun 1946 adalah tahun dibuatnya komputer generasi pertama dengan memakai tabung vakum untuk dijadikan sebagai komponen dasar dalam pembuatannya. Tabung vakum ini cepat sekali panas pada saat digunakan. Selain itu, komponen juga akan memerlukan daya listrik yang jauh lebih besar dalam pengisiannya. Ciri-ciri komputer di generasi pertama ini yaitu memiliki hardware ukuran yang jauh lebih besar serta memerlukan ruang yang luas. Yang kedua, interior desain sistem operasi dibuat secara spesifik dan hanya dapat melakukan tugas tertentu. Yang ketiga, program hanya dapat dibuat memakai bahasa mesin. Yang keempat, menggunakan silinder magnetik untuk menyimpan data. Dan yang kelima, membuat daya listrik yang sangat besar. Yang keenam, perlu mesin pendingin karena cepat panas. Dan yang ketujuh, memiliki kapasitas simpan yang sangat kecil. Kemudian masuk di generasi kedua. Komputer pada generasi ini menggunakan transistor untuk mengalirkan tabung hampa sebagai komponen dasarnya. Keuntungan dari penggunaan transistor adalah dapat membuat ukuran komputer lebih kecil dibandingkan dengan tabung vakum, dan daya listrik yang dibutuhkan pun lebih kecil. Teknologi ini pertama kali terdapat pada superkomputer. Untuk penerapannya digunakan di universitas, perusahaan, dan pemerintah. Ciri-ciri komputer di generasi kedua yaitu telah menggunakan operasi bahasa pemrograman tingkat tinggi, Fortran dan COBOL. Kapasitas memori utama menggunakan magnetic core storage. Menggunakan simpanan eksternal seperti magnetic tape dan magnetic disk. Mampu memproses secara real time dan juga real sharing. Ukuran fisik jauh lebih kecil dibandingkan komputer di generasi pertama. Dan untuk kinerja lebih cepat dan daya listrik yang digunakan lebih kecil. Di generasi ketiga, komputer pada generasi ini menggunakan IC atau Integrated Circuit. Meskipun IC sebagai komponen dasar, transistornya masih kecil namun ukurannya diperkecil. Pada generasi ini, keyboard dan monitor mulai digunakan dalam sistem operasi. Selain itu, untuk biaya pembuatannya jauh lebih murah dibandingkan dengan generasi sebelumnya, sehingga dapat dijangkau masyarakat. Jadi komputer di generasi ketiga ialah listrik yang digunakan lebih hemat, software akan lebih meningkat, harga kian terjangkau, memori memiliki kapasitas yang lebih besar, kecepatan menggunakan IC sehingga kinerja komputer lebih cepat, memiliki kecepatan 10.000 kali lebih cepat dibandingkan dengan generasi pertama. Komputer sudah dapat melakukan multiprocessing. Komputer sudah menggunakan atau memakai visual display dan dapat mengeluarkan suara. Menggunakan penyimpanan luar seperti disket magnetik dan mampu melakukan komunikasi dengan elektronik. Selanjutnya, generasi keempat. Komputer pada generasi keempat menggunakan komponen dasar mikroprosesor atau MSI, Very Large Scale Integration. Mikroprosesor ini di dalamnya memiliki ribuan transistor serta beberapa macam elemen sirkuit yang lainnya di mana saling terhubung menjadi satu. Komputer generasi ini mengalami kemajuan yang sangat besar hingga adanya mouse dan komputer yang sangat praktis atau sering disebut laptop. Jadi komputer di generasi keempat yaitu menggunakan LSI atau Large Scale Integration,
sudah dikembangkan dengan memakai semikonduktor dan mikroprosesor yang berbentuk seperti chip untuk memorinya, dipasarkan juga pada sektor perorangan dan selalu muncul komputer terbaru yang lebih efisien dan mudah dibawa kemana-mana seperti contohnya yaitu laptop. Di generasi kelima, pada generasi ini masih dalam tahap pengembangan, menggunakan komponen dengan basis transfer data dalam skala atomik atau teknologi nano. Harapan yang diinginkan dari generasi kelima ini adalah adanya kecerdasan buatan atau artificial intelligence, juga mampu berkomunikasi dengan manusia, menggunakan visual dan belajar dari pengalaman sendiri. Pengembangan dari komputer generasi kelima ini memiliki tujuan untuk bisa merespon apa yang diinput dengan memakai bahasa yang digunakan oleh manusia. Ciri dari komputer generasi kelima ialah komputer masih menggunakan teknologi LSI namun akan mempunyai banyak pengembangan, memiliki fitur yang terus berkembang setiap tahunnya, semakin cepat dalam pemrosesan informasi, dan komputer memiliki kemampuan untuk mendengar, berbicara, melihat, dan pastinya lebih canggih lagi, bahkan dapat memberikan kesimpulan layaknya manusia. Selanjutnya, berdasarkan sinyal masukan, terdapat komputer analog yang dapat menerima sinyal masukan berupa data analog dan biasanya menggambarkan fungsi aritmatika. Contohnya seperti komputer penghitung aliran BBM dan SPBU. Yang kedua, komputer digital, menerima masukan digital, merupakan komputer kebanyakan yang kita kenal. Komputer digital mampu melakukan pengolahan data bentuk angka 2 atau digit. Yang ketiga yaitu komputer hibrid yang menerima masukan analog dan digital atau sering disebut sebagai kombinasi antara kedua komputer tersebut. Berdasarkan ukurannya, komputer dibagi menjadi komputer mikro yang berukuran kecil, biasanya dipergunakan oleh satu orang. Contohnya ada PC, notebook, laptop, PDA, dan lain-lain. Ada pula komputer mini yang berukuran lebih besar, biasanya digunakan untuk kebutuhan pekerjaan yang lebih besar juga. Contohnya komputer Alpha. Yang ketiga, superkomputer merupakan komputer berkinerja amat tinggi, paling besar dan paling cepat. Biasanya untuk memenuhi kebutuhan proses yang amat sangat besar. Contohnya Cray, transporter, dan lain sebagainya. Yang keempat, terdapat mainframe. Biasanya digunakan perusahaan untuk menyediakan penyimpanan data tersentral, pemrosesan data, dan pengaturan data dalam jumlah data yang sangat besar. Berdasarkan tujuannya, terdapat general purpose yang merupakan komputer yang dikembangkan untuk kebutuhan umum. Contohnya adalah PC, notebook, dan lain-lain. Yang kedua, special purpose yang merupakan komputer yang dikembangkan untuk kebutuhan khusus. Contohnya adalah game konsol, ATM, dan lain sebagainya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat